Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Novia Valentina Haurabahi dan rekan saya. Hai, saya Karentul Basa Panjaitan, kami dari kelas 11 IPS 2. Di podcast kali ini, kami akan menceritakan bagaimana perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, benar banget tuh. Disimak terus ya. Jadi, saat Perang Pasifik atau yang kita kenal dengan Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, lebih tepatnya pada tanggal 7 September 1944, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Jenderal Kuniaki Koiso berjanji untuk memerdekakan Indonesia jika mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Begitu katanya di hadapan parlemen Jepang. Tujuan beliau adalah untuk mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji dari Jenderal Kuniaki. Lalu, pada tanggal 28 Mei 1945 di Jakarta, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berjalan dengan lancar. Setelah bersidang 2 kali dan berjalan mulus dan lancar, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi dan diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam, 12 Agustus 1945 di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jenderal Terauchi Hisaichi, yaitu Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut baik kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka semua sangat senang. Kemerdekaan sudah di depan mata. Pulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari pada 16 Agustus 1945, golongan muda atau para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda itu. Menurut Soekarno-Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Para pemuda pun akhirnya memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta pada sore hari. Soekarno-Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel De Indes, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat itulah, dalam sebuah ruangan, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Lalu, Soekarno membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, namun semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan sangat dekat di depan mata. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, Jalan Penggangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa berkumpul mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati dinaikkan perlahan, diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tetapi pengaruhnya belum berakhir. Seperti fotografer mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi dan harus mengubur bukti-bukti proklamasi di dalam tanah. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak dan juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi.
Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah! Indonesia merdeka!" Dan akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan Indonesia. Wow, ternyata begitu sulitnya pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh bangsa kita dalam membawa Indonesia ke pintu kemerdekaan sampai sebebas sekarang. Wah, bersyukur banget. Alhamdulillah. Nah, benar tuh. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.